Halo, tes 1, 2, 3, dicoba cek. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi bersama kami tim riset Web Sekuritas Indonesia di Philip Webinar untuk mengawali pekan ini di tanggal 22 Juni atau hari Senin. Sebelum kami mulai, seperti biasa kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, nampaknya sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Robertus, Bapak Hendro, Johannes, Pak Arifin, dan beberapa teman-teman lainnya. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa Adi Mulya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk hari ini kami melihat ISG berpeluang untuk bergerak melemah secara moderat atau bearish moderat dengan support berada di 4904. Sementara resistennya berada di 4989. Jadi kisarannya cukup sempit. Indeks saham regional juga pagi ini dibuka turun ya di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemik virus corona, karena pada hari Jumat minggu lalu WHO mengatakan bahwa pandemik virus corona telah memasuki fase baru dan juga fase yang berbahaya, karena jumlah kasus di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 9 juta dan dengan mudah dapat mencapai 10 juta pada kurun waktu 1 minggu ke depan. Amerika Serikat akhir pekan lalu juga melaporkan jumlah kasus harian yang lebih dari 30.000 ya pada hari Jumat dan Sabtu. Ini adalah jumlah kenaikan harian terbesar sejak Mei 1. Dampaknya mulai terasa ya secara ekonomi. Kalau kita lihat Apple mengumumkan akan menutup kembali 11 tokonya di Amerika Serikat. Sementara Tesla mengumumkan penundaan pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan. Sementara di Brazil juga melaporkan rekor 55.200 kasus baru ya pada hari Jumat kemarin, sehingga total jumlah kasus di negara tersebut melebihi atau melampaui 1 juta. Dan di Australia ada satu negara bagian yang kembali memperketat aturan pembatasan sosialnya akibat bermunculannya kasus baru. Jadi ini yang membuat investor cukup berhati-hati ya, karena mau tidak mau dampaknya bagi bisnis akan terasa jika kembali banyaknya kasus baru memunculan dan pemerintah setempat memutuskan untuk memperketat kebijakan pembatasan sosial kembali. Dari sisi makroekonomi untuk hari ini, investor menantikan pengumuman suku bunga untuk nasabah besar atau prime loan rate untuk bulan Juni untuk tenor 5 tahun dan juga 1 tahun. Sementara dari Amerika Serikat nanti malam akan dirilis data penjualan rumah lama atau existing home sales untuk bulan Mei, di mana diperkirakan akan turun 5,6% secara month-on-month, menyusul penurunan sebesar 17,8% di bulan April. Jadi memang secara sentimen cukup negatif untuk hari ini. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Indika Energi atau INDI. INDI melakukan usaha penghematan biaya dan juga produktivitas untuk mempertahankan kinerja di tengah fluktuasi harga batu bara dan juga kemungkinan penurunan dari kredit rating perusahaan.
Berikutnya adalah PT Aneka Tambang atau ANTM. ANTM akan mendiversifikasi atau akan mengalihkan anggaran yang sebelumnya sudah disiapkan untuk program buyback saham senilai 100 miliar rupiah yang sekarang akan dioptimalkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan juga untuk investasi pada sejumlah proyek ya dibandingkan untuk membeli kembali harga sahamnya. Terakhir adalah PT Tipon Mobile Indonesia atau Tele. Tele telah menunda pembayaran pokok dan bunga atas obligasi perusahaan yang berseri 3, fase 3 atau obligasi berkelanjutan seri 3 fase 3 yang dikeluarkan oleh perseroan. Untuk front flow analisis di pasar saham tanggal 19 Juni asing mencatatkan net sell 661 miliar rupiah sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 29,17 triliun rupiah. Secara kinerja secara year to date IHSG masih minus 21,35%, sementara LQ45 masih minus 23,55%. Kita ke technical recommendation untuk hari ini adalah yang pertama AALI. AALI secara jangka pendek maupun medium trennya bullish, lebih banyak yang hijau candlenya dibanding yang merah. Dengan rekomendasi kami adalah trade buy di 8.400. Target price pertama berada di 8.700, sementara target price kedua berada di 8.900. Stop loss berada di 8175. Berikutnya adalah Mika. Mika secara jangka pendek bearish ya, secara jangka menengah bisa dibilang sideways. Rekomendasi untuk Mika adalah spekulatif buy di 2280 dengan target price pertama 2370 dan target price kedua berada di 2470. Stop loss di 2190. Terakhir adalah Harum. Harum secara jangka pendek dan menengah sedikit bearish trennya. Penurunnya cukup landai. Rekomendasi kami adalah spekulatif buy di 1200 dengan target price pertama 1245. Sementara target price kedua 1290. Stop loss berada di 1160. Demikianlah untuk sesi webinar kita hari ini dan kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat mengisikannya di forum kuesioner yang tersedia. Terima kasih.
Langsung saja kita masuk untuk sesi Q&A-nya. Pertanyaan pertama yang datang dari Bapak Tri Adi Sugiarto yang menanyakan tentang Telkom dan Asri. Kita akan lihat secara chart bagaimana pergerakan daripada Telkom dan Asrinya. Baik, untuk Telkom memang secara mingguan memang mencatatkan profit yang cukup tinggi. Di sini kalau kita lihat Telkomnya sudah naik. Kalau kita tarik dari tanggal 11 12 pekan lalu, memang dengan harga sekarang itu sudah naik 13%. Akan ada aksi profit taking terlebih dahulu, mengingat candle terakhir juga menunjukkan candle bearish ya. Jadi sudah mulai ada aksi profit taking memang terlihat daripada candle terakhir, yaitu tanggal 19 Juni kemarin untuk Telkom. Boleh kita tunggu sebenarnya di MA20-nya saja, di kisaran MA20 untuk Bapak Tri Adi di 3185 untuk 3180. Maksudnya di titik 3180 boleh kita tunggu, atau garis MA20-nya untuk Telkom, wait and see di situ saja, karena akan ada penurunan instan mengingat volume dan beberapa indikator stokastik dan RSI-nya juga sudah mulai menunjukkan penurunan di sini nampaknya untuk Telkom. Kemudian untuk Asrinya, untuk Asri jika sudah masuk di perdagangan 3 sampai 4 hari yang lalu, memang di sini sudah masuk ke area profit taking untuk Bapak Tri jika sudah memiliki Asri, karena di sini sudah breakout daripada level MA9-nya dia di level 134, sekarang di level 138. Jika hari ini dibuka pada closing kemarin di level 138, boleh kita masuk terlebih dahulu untuk trading buy saja di perdagangan hari ini, mengingat ini akan ada tidak terlalu bergerak signifikan ya untuk pergerakan daripada Asri untuk perdagangan hari ini, mengingat indikator stokastiknya juga sudah mulai menunjukkan dead cross di sini. Kalau kita lihat untuk secara teknikalnya, kemudian MACD juga udah berada di area atas daripada MACD histogram. Jadi secara perdagangan untuk hari ini mungkin akan terbatas dulu untuk alam sutranya Pak Tri. Jadi kita trading buy saja jika openingnya di harga closing kemarin di level 138. Kurang lebih seperti itu Bapak Tri, mudah-mudahan menjawab. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Robertus Manuel yang menanyakan tentang BWPT dan Adaro. Kita akan lihat BWPT dan Adaro-nya bagaimana. Untuk BWPT secara 4 harian memang sudah cukup profit. Pergerakannya di sini sudah sampai 10 persenan dari minggu lalu. Memang sekarang di level 91 rupiah. Namun perdagangan pada hari ini nampaknya tidak akan terlalu signifikan untuk pergerakan daripada BWPT. Kita boleh trading buy saja di harga tinggal 91, kemudian dapat taking profit di area Bollinger Band atasnya di level 96 sampai dengan level 100 untuk BWPT, karena mengingat level tertinggi memang terbentuk pada bulan lalu di bulan tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan ini memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan itu di BWPT-nya sampai menembus daripada level psikologis yaitu angka 100, sekarang di level 91. Jadi boleh kita jadikan level resisten pertama di level 95 terlebih dahulu untuk BWPT-nya Pak Robertus. Kemudian Adaro-nya bagaimana untuk Adaro?
Untuk Adaro di sini menarik untuk Adaro karena secara teknikal memang terbentuk candle bearish pada perdagangan kemarin di tanggal 19 Juni. Jadi akan ada pergerakan reversal terlebih dahulu untuk perdagangan hari ini untuk Adaro. Boleh kita trade buy saja di level closing kemarin di 1040. Jadikan TP1 di level 1070, kemudian target price 2 tipis saja di atas atau 1000, jadikan level 1100 untuk target price 2 untuk Adaro. Jika dibuka melemah atau menurun hingga sesi 1 nanti, memang kita jadikan titik stop loss di level 1020 hingga 1000 ya, range-nya untuk Adaro. Kurang lebih seperti itu untuk Adaronya, Pak Robertus. Telkomnya sudah tadi pertanyaan dari Bapak Tri Adi Sugiarto, mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan dari Bapak Robertus. Kemudian Pak Hendrali Kurniawan menanyakan Adaro, barusan kami bahas Adaro Pak, mudah-mudahan Bapak mendengarkan. Kemudian ada HMSP dan ASRI. Untuk HMSP di sini menarik pergerakan daripada HMSP mulai berangsur-angsur membaik di sini karena kemarin memang di penurunan cukup kuat ya tanggal 19. Jika dibuka pada closing price kemarin di tanggal 19, di sini akan ada upaya membreakout daripada MA9-nya. Di sini MA9 harinya di level 1730-an. Jadi jika dibuka pada level tersebut, kita boleh cicil lot tipis saja untuk HMSP. Jadikan target price 1 di MA20 di level 1800-an untuk HMSP. Kemudian titik stop loss yang dapat Bapak Hendra ini jadikan titik stop loss di level 1700-an tipis di bawah level opening hari ini jika opening di level 1730. Kurang lebih seperti itu untuk HMSP-nya. Kemudian ASRI tadi sebenarnya sudah saya mention ulang. Untuk ASRI di sini kita tidak akan terlalu ada pergerakan yang signifikan di sini nampaknya untuk ASRI, mengingat indikator teknikalnya juga ya untuk tidak terlalu memberikan pergerakan yang cukup naik untuk perdagangan hari ini. Di 138 ini jika dibuka ya boleh kita cicil tipis terlebih dahulu. Jadikan MA 120 harian atau Bollinger Band atasnya di level 150 jadikan sebagai target price untuk ASRI Pak Hendra. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Ibu atau Bapak Junet menanyakan tentang Unilever, Jasa Marga, dan ICBP. Untuk Unilever secara bulanan memang masih bergerak sideways saja di sini untuk chart daily-nya. Kalau kita ubah ke bulanan memang pergerakannya masih cukup menarik di bawah MA 20 hariannya. Jadi kalau kita lihat secara monthly chart di sini memang masih terlihat profit aja untuk bulan ini ya, bulan Juni. 8.050 harganya sekarang, akan berpotensi menuju MA20-nya di level 8.680-an untuk Unilever. Jadi untuk jangka panjang masih boleh di hold untuk 1-2 bulanan ke depan juga masih bagus untuk pergerakan daripada Unilever ini. Kurang lebih seperti itu Pak untuk Unilevernya Pak Junet. Dijadikan titik resisten pertama di level 8.600-an, kemudian resisten kedua kita pasang di level 9.000, itu titik psikologisnya untuk Unilever. Kemudian Jasa Marga. Untuk Jasa Marga juga sama, pergerakannya 3 bulan terakhir memang menunjukkan pergerakan yang cukup positif. Kemarin sempat menyentuh MA9 hariannya untuk chart monthly ya, chart bulanannya. Memang di harga 4130, sempat tertinggi kemarin di harga 4260 untuk di perdagangan kemarin untuk Jasa Marga. Ini berpotensi untuk ke level 4875 untuk secara jangka panjangnya atau jangka menengahnya ini pergerakannya di 4875 boleh di hold jika sudah punya. Namun akan ada potensi penurunan lanjutan di sini ya pasca pembagian dividen yang terjadi di tanggal 22 Juni
atau hari ini atau kumnya, jadi akan ada penurunan lanjutan dulu untuk jasa marga, tapi untuk jangka menengah masih oke lah untuk jasa marga Pak Junet kurang lebih. Kemudian ICBP, untuk ICBP sama di sini secara monthly juga kalau kita lihat penurunan yang terjadi beberapa bulan lalu di bulan 5, bulan 3, bulan 4 memang mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga kalau secara teknikal di sini sampai membreakdown daripada Bollinger Band, indikator Bollinger Band-nya atau band bawahnya ini sempat terendah itu di level 7.750 ya untuk pergerakan daripada ICBP, dan mulai bergerak reversal di bulan Juni ya. Memang kalau kita lihat secara chart di sini itu membentuk candle harami bullish ya, harami bullish, yaitu candle di mana pergerakan yang secara penurunan cukup signifikan kemudian terbentuk candle tersebut. Ya, di sini ada potensi untuk pembalikan arah atau reversal di sini. Jika membreakout, jadi kita boleh jadikan titik resisten untuk ICBP-nya di level 9.300-an dulu untuk ICBP Pak Junet. Jika sudah masuk ya kita boleh hold to top dulu untuk ICBP. Secara long term juga masih bagus untuk ICBP. Nah, pertanyaan terakhir dari Bapak Junet untuk Astra International. Untuk Astra International juga masih cukup bagus untuk kalau di hold karena masih berada di area bawah dari Bollinger Band atau area bawah dari MA20 harinya. Ya di sini jadikan MA9 ya, 9 harian di level 5.500 itu kita jadikan target price terlebih dahulu untuk pertama atau titik resisten pertama untuk Astra International ya Pak Junet. Kurang lebih saham-saham yang Bapak tanyakan ini masih cukup oke lah secara teknikal atau jangka panjangnya masih bergerak bagus, mengingat mereka juga masuk dalam kategori blue chip ya. Jadi bolehlah kita untuk keep untuk jangka panjang. Kurang lebih seperti itu Pak Junet, mudah-mudahan menjawab. Kemudian bagaimana dengan tren Astra International untuk Indra Mukti? Ya di sini Astra International barusan kami jawab. Kemudian BBRI, Telkom, Adaro. Saya akan balikin lagi ke chart daily. Untuk BBRI-nya, untuk BBRI tidak begitu ada pergerakan memang di 2 hari perdagangan ini, mengingat kenaikan yang cukup tinggi juga ya. Kenaikannya 3 hari kemarin atau 5 hari terhitung dari chart sekarang. Memang di tanggal 16 itu kenaikannya cukup signifikan sampai dengan di level sampai pada level 3.200. Jadi titik psikologisnya namun tidak mampu ditutup pada teritori hijau nampaknya untuk PBRI. Pada perdagangan hari ini jika dibuka di level 3.100 atau open pada close price kemarin, memang di sini boleh kita trading buy saja. Jadikan level 3.200 untuk target price pertama. Kemudian target price kedua kita boleh gunakan di level 3.210, tipis saja di atas sampai dengan level 3.350 untuk pergerakan daripada BBRI-nya. Kemudian jangan lupa pasang titik stop loss juga untuk BBRI di level 2.980 untuk BBRI-nya. Kurang lebih begitu Bu Indra Mukti atau Bapak Indra Mukti. Kemudian Telkomnya. Untuk Telkom tadi sempat ditanyakan oleh Bapak Adi Triadi yang menanyakan tentang Telkom juga. Tadi sempat saya sebutkan juga mungkin akan ada penurunan lanjutkan untuk pergerakan daripada Telkom, dan sekarang juga dibuka di teritori hijau untuk perdagangan teritori negatif untuk perdagangan hari ini, dibuka pada level 3290, yaitu level sedikit lebih tinggi dibandingkan closing price kemarin di level 3290 ya pembukaan daripada Telkom. Jadi untuk masuk kita boleh wait and see terlebih dahulu sampai sesi 1 apakah akan lebih tebal lagi untuk body candle-nya pembentukan daripada Telkom ini. Jadi kita boleh wait and see di MA20-nya saja untuk Telkomnya Bapak atau Ibu Indra Mukti. Kemudian Adaro. Pasca pembukaan Adaro dibuka di level 1050. Di sini
sedikit lebih tinggi 1 tick di atas closing price di tanggal 19, yaitu di level 1040, dibuka di level 1050 untuk hari ini. Jadi boleh kita masuk untuk Adaro, jadikan level target price pertama di level 1070 sampai dengan level 1000 sampai dengan pada level 1095 untuk level Adaro ya, target price-nya. Kemudian jangan lupa level stop loss yang dapat dicermati oleh Bapak Indra Mukti itu di level 1010 sampai dengan level 1000. Kita pasang titik stop loss di level tersebut. Karena mengingat indikator stokastiknya juga masih berada di bawah area 25 level 25 poin atau di area oversold, jadi ya ada kemungkinan pergerakan mulai membaik ya di sini untuk pergerakan daripada Adaro sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian INDF pasca pembukaan memang dibuka belum terlalu ada pergerakan di sini untuk INDF, mengingat sudah beberapa bulan, beberapa minggu lalu memang sudah terlihat cukup tinggi ya pergerakannya. Di sini jika masih dibuka di teritori hijau, nampaknya level 6.600 ini akan menjadi level resisten terlebih dahulu untuk si INDF untuk bergerak membalik dulu sebenarnya untuk INDF-nya. Karena sudah tinggi nih pergerakan naiknya sampai jika dilihat dari tanggal 4 sampai 3 minggu perdagangan ini sudah naik di 25%-an, jadi akan ada aksi profit taking dulu terhadap saham INDF, jadi penurunan boleh sampai di level 6.400-an. Jadi jika mau masuk alangkah baiknya kita wait and see di level 6.400 dulu untuk INDF. Kurang lebih seperti itu Bapak Indra Mukti. Kemudian Ibu atau Bapak Eka Juni yang menanyakan tentang Pawon Aces dan BNI. Untuk Pawon secara sepekan ini belum terlihat pergerakan yang cukup signifikan. Sekarang masih menguji MA 9 hariannya saja di level 440-an untuk pergerakan daripada si Pawon ini. Dan sekarang dibuka melemah tipis untuk pergerakan dari Pawon di 448, sekarang di level 446. Akan ada penurunan lanjutan nampaknya dari pergerakan dari Pawon. Kita boleh koleksi Pawon di level 420, level psikologis di MA 20 hariannya di 420. Lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Jika sudah punya barang, kita boleh jualan dulu di level harga sekarang, kemudian masuk lagi di level 420 untuk Pawon. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Aces sama pergerakan daripada Aces juga mulai melandai di sini, mengingat kenaikan pada tanggal 19 kemarin juga tidak begitu signifikan untuk pergerakan daripada Aces. Sekarang dibuka gap up sebenarnya untuk pada perdagangan hari ini, dibuka gap up, dibuka di level 1505. Sekarang berada di level teoritis di level 1500-an. Jadi kita boleh masuk di level 1480 sampai dengan level 1470-an untuk Aces. Langkah kita menguji dulu swing low pada perdagangan yang terbentuk 2 hari kemarin di 18 Juni sampai dengan 19 Juni. Kita uji dulu level support tersebut. Jadi alangkah baiknya kita wait and see sampai dengan sesi 1 apakah body candle semakin melebar atau tidak untuk pergerakan daripada Aces. Kurang lebih seperti itu Bapak atau Ibu Eka Juni. Kemudian BBNI. Untuk BBNI pergerakan sideways saja secara 3 harian, mengingat kenaikan yang terjadi pada 16 Juni lalu, yang terjadi kenaikan yang cukup signifikan, kemudian dilanjutkan pada tanggal 17 Juni lalu, namun mengalami penurunan mengingat aksi profit taking yang terbentuk di tanggal 17 tersebut. Sekarang masih melandai saja. Kita jika sudah punya BBNI, kita boleh lepas dulu di harga sekarang 4470, kemudian masuk lagi di range harga 4365 sampai dengan level 4200 untuk
BBNI, alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu. Karena tidak akan bergerak cukup signifikan pada perdagangan hari ini untuk PBNI, mengingat kalau kita lihat volume juga di layar mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. 2-3 hari perdagangan ke belakang memang terlihat cukup melandai, didukung oleh beberapa indikator teknikal juga yang sudah mulai menunjukkan teritori negatif juga untuk BBNI. Kurang lebih dapat menjawab untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Eka Juni. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wisber Lois yang menanyakan PTPP Telkom BRI. Telkom BRI-nya sudah tadi Pak, kemudian kita beralih ke PTPP. Untuk PTPP dibuka negatif juga di sini atau turun, bearish di level sekarang di 855 ya perdagangannya untuk harga sekarang, kemudian dibuka di 860, ada penurunan satu tick di bawah. Di sini akan menguji swing low terlebih dahulu untuk PTPP, swing low yang terjadi pada tanggal 12 Juni lalu, yaitu di harga 810 sampai dengan 805. Ini pergerakan daripada PTPP. Alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu. Kita boleh koleksi dengan lot tipis saja di level 810 sampai dengan 805 untuk PTPP. Kurang lebih seperti itu. Karena kenaikan juga cukup terbatas di sini untuk perdagangan daripada PTPP, mengingat pasca pembagian atau pasca dividen atau ex-date dividen yang terjadi di 15 Juni lalu, ini mengalami penurunan juga untuk pergerakan daripada PTPP. Untuk Telkom tadi sudah, BBRI sudah, kemudian ICBP, sedikit saya ulas tentang ICBP untuk Pak Wisber Lois. Perdagangan hari ini dibuka gap up ya, di atas closing price, tipis saja di atas closing price, dibuka pada level 8.925 untuk ICBP. Ada optimisme pada saat pre-closing untuk pre-opening maksud saya untuk ICBP di sini. Jika pada sesi 1 dibuka body candle-nya semakin melebar atau menghijau, ini akan ada potensi menguji Bollinger Band atas ya di level 9.000-an atau level teoritisnya di 9.000-an untuk ICBP. Jadi kalau sudah punya barangnya Bapak Wisber Lois, boleh kita hold terlebih dahulu untuk ICBP-nya. Tapi jika sampai pada sesi 1 menembus daripada MA9 di level 8.770, kita boleh cut loss dulu untuk di level 8.700-an. Kemudian masuk lagi di MA20 di level 8.600 untuk pergerakan daripada ICBP-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Wisber Lois, kok mudah-mudahan menjawab. Kemudian Bapak Sultan Tanri yang menanyakan tentang ACES. ACES pasca pembukaan memang dibuka pada teritori negatif juga ini Pak Sultan. Dibuka di level 1.500, ini akan ada potensi kembali ke MA20-nya di level 1480 untuk perdagangan ACES, bahkan menguji lower low yang terjadi pada tanggal 12 Juni di sini di opening di harga 1.430 untuk pergerakan daripada ACES. Karena kenaikan yang terjadi pada ACES beberapa pekan lalu di sini, profit yang terjadi selama 3 hari ini belum ketutup dengan penurunan yang terjadi pada perdagangan sampai dengan hari ini, karena masih akan ada pengujian di level 1430 tadi seperti yang saya sebutkan barusan. Jadi kita boleh wait and see dulu untuk ACES-nya. Jadi kalau sudah punya barangnya kita boleh lepas dulu di level sekarang, di level teoritis 1.500, kemudian masuk lagi atau kita coba cicil tipis lagi di level 1.430 untuk ACES-nya. Kurang lebih seperti itu Pak Sultan. Kemudian Bapak Slamet Sudijono yang menanyakan, Jumat lalu saya mengikuti rekomendasi BSDE, kemudian turun perdagangannya untuk BSDE, harus saya tahan atau lepas untuk hari ini? Baik, kita lihat dulu BSDE-nya Pak untuk
Jumat lalu tanggal 20 tanggal 19 ya, BSDE itu di level 815. Nah, target price kita 850. Memang di perdagangan tanggal 19 tidak mampu mencatatkan di teritori positif ya, di sini membentuk candle Dragonfly Doji kalau kita lihat di sini secara candlestick. Jadi kita hold saja Pak untuk BSDE-nya karena di sini tidak terlalu dalam juga penurunan yang terjadi pada Jumat. Untuk Bapak selamat untuk BSDE-nya. Jadi kita hold saja untuk perdagangan daripada BSDE, akan ada potensi juga ini menguji higher high yang terbentuk pada tanggal 17 Juni di level 850-an untuk BSDE. Jadi kita boleh mengacu pada technical rekomendasi kami yang tanggal 19 lalu ya. Jadi boleh kita gunakan itu sebagai acuan jika menyentuh titik stop loss pada teknikal rekomendasi kita tanggal Jumat itu ya boleh kita lepas, yaitu di level 780. Sekarang kan belum menyentuh 780 ya, kita hold terlebih dahulu untuk perdagangan daripada BSD. Mudah-mudahan menjawab Pak Slamet. Kemudian Bapak Evelyn atau Ibu Evelyn Jati yang menanyakan tentang BMRI. Untuk BMRI sama dengan BNI juga pergerakannya mirip-mirip di sini, dibuka negatif untuk perdagangan hari ini, dibuka 4880 sesuai dengan closing price yang terjadi tanggal 19. Memang di sini sekarang masih di harga 4850. Kita boleh wait and see terlebih dahulu sampai dengan perdagangan sesi satunya di level 4890. Kita boleh maksudnya 430 untuk lower tanggal 12, kita boleh wait and see sampai atau tunggu di level tersebut, atau di MA20 juga nggak apa-apa di level 4710 untuk perdagangan daripada BMRI, karena secara sepekan ini masih bergerak sideways saja ya untuk perdagangan daripada BMRI. Jadi kita boleh wait and see terlebih dahulu untuk perdagangannya Bapak atau Ibu Evelyn. Kemudian Bapak Antoni Tarigan menanyakan KLBF dan hoki. Telkomnya sudah Pak ya, kurang lebih tadi kami sudah bahas Telkom 3-4 kali Telkom ditanyakan pada hari ini. Kemudian KLBF dan hoki. Untuk KLBF cukup apik pergerakannya pada perdagangan hari ini, dibuka sempat tertinggi di level 1140. Jadi kalau Bapak Antoni Terigan sudah masuk dari beberapa hari lalu, memang saatnya sudah mulai taking profit ya di level di 1490 tadi, karena sekarang sudah di level 1465 ya untuk KLBF. Tapi kita boleh hold terlebih dahulu untuk perdagangan 2-3 hari ke depan untuk perdagangan daripada KLBF sampai menembus lagi dari pergerakan Bollinger Band atasnya di level 1490. Itu boleh kita jadikan resisten terlebih dahulu untuk si KLBF-nya Pak Antoni. Kemudian untuk hokinya, hoki di sini menarik sih sebenarnya. Untuk chart daripada hoki kita boleh cicil masuk saja untuk lot tipis saja untuk hokinya di 660, karena di sini sudah menunjukkan reversal nampaknya pergerakan daripada hoki, karena volume juga dibuka hijau mengikuti candle daripada perdagangan hari ini. Jika membreakout daripada MA9 sampai dengan satu sesi satu ini boleh kita hold atau boleh kita masuk di level sekarang juga 660. Kemudian jadikan resisten awal untuk trading buy di level 675 untuk resisten 1. Kemudian jadikan higher high di tanggal
17 Juni lalu, kita boleh jadikan sebagai resisten 2-nya di level 680, 690 sampai dengan level 700 untuk hokinya. Kurang lebih seperti itu Pak Antoni. Jadi ini menarik untuk hoki, boleh kita cicil tipis saja dulu masuk untuk hoki. Kemudian untuk cepin ITMG, tanya dari Bapak ya atau Ibu Elizabeth, naikkan tentang cepin dan ITMG. Untuk cepin memang kenaikan situ sudah cukup tinggi ya pergerakannya. Sekarang diikuti oleh pergerakan yang sideways di sini nampaknya kalau kita lihat di secara mingguan juga pergerakannya. Jika kita ubah ke weekly chart, memang pergerakannya sudah mulai sideways saja. Di sini di area 4 minggu terakhir memang pergerakan cukup sideways. Jadi kita boleh masuk, tunggu saja di level MA 120 harian ya, di level 5450 untuk cepin. Alangkah baiknya kita tunggu di level tersebut karena aksi profit taking masih ada ya untuk si cepin ini, mengingat kenaikan yang terjadi pada minggu-minggu ke 4 ke belakang di tanggal 25 Mei lalu memang terjadi kenaikan yang cukup tinggi di minggu-minggu tersebut ya, minggu-minggu Mei, akhir-akhir Mei, dan sekarang masih menguji MA 50 harian ya di level 5.700 untuk si cepinnya. Jadi alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu, tunggu di level bawah lagi untuk cepin. Tapi jika sudah punya barangnya atau sudah punya cepinnya, kita boleh lepas dulu di level sekarang 5675, mengingat volume juga ini 3 candle terakhir, 3 minggu terakhir memang sudah mulai melandai pergerakannya juga. Di sini juga sudah overbought ya di sini kalau secara indikator stokastiknya. Jadi alangkah baiknya kita lepas dulu kalau sudah punya barangnya untuk spin. Kemudian kita lihat ITMG-nya masuk di level berapa. Untuk ITMG secara weekly chartnya cukup menarik di sini, membentuk harami bullish. Jadi boleh kita masuk di level sekarang 7450 untuk ITMG. Tapi jika kita lihat secara daily mau trading juga, oh di sini harami bullish yang cukup kuat nampaknya terjadi kalau kita ubah chartnya di daily ya, ini untuk Ibu Elizabeth. Jadi boleh masuk di 7475 karena di sini sudah di bawah ketiga MA, MA 9, MA 50 dan MA 20, nampaknya kita sudah bergerak, pergerakan sekarang itu sudah bergerak di bawah, jadi boleh kita koleksi dulu untuk ITMG. Ini menarik untuk masuk ITMG di level sekarang 7475. Jadi kan level resisten pertama di 7700, kemudian level resisten kedua di level teoritis saja di area 8000 untuk ITMG. Kurang lebih seperti itu Ibu Elizabeth, mudah-mudahan menjawab. Kemudian pertanyaan dari Bapak Indra Mukti tadi menanyakan tentang untuk link webinar untuk kuartal 2. Untuk link webinar kita akan share di 3 sebelum daripada penutupan bulan ini, di tanggal 28 untuk webinar untuk bulan Juli ya. Untuk bulan Juli linknya mungkin nanti ini di bulan akhir bulan kurang lebih. Bapak Agustinus menanyakan berapa sel untuk ICBP di minggu ini dan apakah ada info update dari ICBP. Untuk ICBP-nya Bapak Agustinus menanyakan sel di berapa. Jika sudah punya sudah punya barangnya, memang sekarang udah masuk ke area-area
sell terlebih dahulu, mengingat di sini tidak ada swing low lagi, pergerakan swing high lagi, maksud saya pergerakan daripada ICBP secara teknikalnya. Jadi boleh kita jadikan level 8.900 ini sebagai level jual terlebih dahulu jika sudah punya barangnya. Dan kalaupun mau masuk untuk ICBP, alangkah baiknya kita tunggu membreakdown daripada MA20-nya dulu Pak Agustinus di level 8.700 sampai dengan level 8.660-an untuk ICBP-nya. Jadi kita boleh entry di level tersebut. Tapi untuk ada info kumdet dividennya sebenarnya di IDX masih belum sebarluaskan untuk ICBP, belum ada kabar lebih lanjut untuk kumdetnya kapan untuk saham ICBP. Jadi lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk kabar-kabar dari ICBP-nya. Yang lebih seperti itu untuk ICBP. Pak Agustinus mudah-mudahan menjawab. Bapak Budiman Simbolan menanyakan BJBR BRPT. Kita akan lihat BJBR-nya bagaimana. Untuk BJBR dibuka di teritori hijau. Perdagangan pada pagi hari ini dibuka di level 775, sempat tertinggi di level 790 pada perdagangan hari ini, namun pergerakan tidak mampu bergerak cukup signifikan untuk pergerakannya. Karena kalau kita lihat secara span juga memang masih sideways saja untuk BJBR. Jika ingin trading buy, kita boleh trading buy juga di level sekarang ya 785, kemudian tipis saja di level 800 untuk jadikan target price pertama untuk trading buy hariannya saja untuk BJBR, karena pergerakan juga tidak kemana-mana, pergerakan di range 750 sampai 800 saja untuk beberapa pekan terakhir untuk pergerakan dari BJBR. Kemudian untuk BRPT-nya, untuk BRPT sebenarnya menarik jika dilihat daripada mingguannya, pergerakan daripada mingguannya untuk pergerakan daripada BRPT. Ingat sekarang masih bergerak di bawah MA20-nya, MA20 hariannya atau Bollinger Band tengah di level 1247. Jadi boleh cicil masuk saja di level sekarang di 1165 dengan lot tipis saja, menguji apakah pergerakan sampai dengan pada sesi 1 ini untuk BRPT body candle-nya semakin melebar melemah atau tidak untuk pergerakan daripada BRPT. Jadi kita boleh cicil tipis untuk lot tipis saja untuk BRPT-nya Bapak Budiman. Kurang lebih seperti itu untuk BRPT-nya Pak Budiman. Untuk Pak Johannes Arifin menanyakan tentang SIMP, bagaimana SIMP, kita lihat chartnya secara sepekan maupun ya di sini memang saham-saham sawit memang terlihat naik ya. Bahkan kami merekomendasikan juga beberapa saham sawit pada pagi hari ini, ada AALI. Kalau kita lihat gerakan pada pagi hari ini juga ada AALI juga, kami rekomendasi saham CPO juga di sini. Karena kalau kita lihat CPO global secara bursa Malaysia itu ditutup pada level 2472 atau naik 4%-an pada perdagangan hari ini, perdagangan kemarin maksud saya. Jadi cukup tinggi juga karena mengingat tren agrikultur juga kalau kita lihat memang sudah cukup menarik ya pergerakan daripada indeks agrikulturnya ini di level 1049-an. Jadi untuk SIM kita boleh hold terlebih dahulu jika sudah masuk ya untuk Salim Infomas Pak Yohanes Arifin. Sekarang di level 244 kita boleh jadikan level target price pertama yaitu di level tertinggi pada hari ini, sebenarnya tipis sih 250-an. Jadi kalau kita mau jadikan target price 2, kita boleh pakai higher pada tanggal 9 Juni lalu di level 266. Jadi untuk SIMP-nya. Tapi jika belum masuk, kita boleh masuk terlebih dahulu di level 240 sampai level 246 untuk harga sekarang untuk SIMP. Mudah-mudahan menjawab Pak pertanyaan dari Bapak Arifin. Untuk Pegas, Bapak Slamet menanyakan Pegas. Untuk Pegas 3 hari beruntun, mengingat kenaikan juga yang terjadi pada tanggal 16 belum ketutup ya pergerakannya.
dan sekarang masih bergerak melandai saja tipis di bawah opening kemarin. Sekarang di level 1075. Kalau secara indikator teknikal memang sudah kelihatan dead cross di sini untuk secara stokastik RSI-nya, jadi ya ada pergerakan melemah lanjutan mengingat kenaikan yang juga sudah cukup tinggi ya. Pasca pembagian dividen pun Pegas ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga sempat membreakout daripada level Bollinger Band atasnya juga di level 1160. Jadi wajar saja sekarang masih bergerak di rentan-rentan MA9 saja atau sideways saja. Jadi untuk masuk alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu ya untuk pergerakan daripada Pegas masuk pada level 995 mungkin lebih baik ini untuk Pegas. Kurang lebih seperti itu, Bapak Slamet. Kemudian Bapak atau Ibu Rusdinal yang menanyakan Elsa dan Bris. Untuk Elsa, pergerakan pada pagi hari ini memang cukup apik menuju MA tertingginya atau Bollinger Band atasnya juga di level 243 sampai 245-an. Sekarang di level 240 ini nampaknya sudah ketinggian ya. Jika sudah masuk ini boleh jadikan level jual terlebih dahulu untuk Elsa. Namun jika ingin masuk alangkah baiknya kita tunggu pembalikan arahnya dari perdagangan hari ini karena mengingat kenaikan daripada Elsa ini cukup signifikan kalau terhitung daripada bulan Maret juga sudah mulai akan ada penurunan lanjutan nampaknya untuk pergerakan daripada El Nusa ini ya Ibu Rusdinal untuk Elsanya. Kemudian untuk Bris di sini sempat turun terendah memang di level 300 untuk perdagangan hari ini, namun sekarang ditarik ke atas lagi level 314 sekarang. Jadi nampaknya di sini akan ada pergerakan sideways lagi di 2 sampai 3 harian ke depan karena mengingat kalau kita lihat secara Bollinger Band itu sudah mulai menyempit ya antara Bollinger Band atas dan Bollinger bawahnya juga dan didukung oleh indikator-indikator teknikal di sini juga di area oversold justru terbentuk candle dead cross nampaknya di sini untuk pergerakan dari di si Bris ini. Jadi alangkah baiknya kita hindari dulu untuk saham-saham yang mulai bergerak sideways ini untuk Bris. Saya lebih suka kita diversifikasikan ke saham-saham yang cukup signifikan pergerakannya untuk sahamnya Pak Rusdinal, kurang lebih seperti itu. Kemudian Pak Sultan lagi menanyakan tentang Medco. Untuk Medco senada dengan pergerakan daripada Elsa juga hari ini mengalami kenaikan. Mengingat kalau kita lihat tanggal 19 Juni lalu memang tercatat membentuk candle candle doji ya, doji di tanggal 19 lalu. Di sini kenaikannya cukup tipis saja. Apakah di sesi 1 mampu melebarkan body candle-nya apa tidak? Pergerakan daripada Medco di 478 sekarang sebenarnya menguji titik resisten di 490 sampai dengan level 500 untuk Medco. Jadi kalau mau udah masuk kita hold terlebih dahulu sampai dengan level yang saya sebutkan barusan, kemudian titik stop loss kita boleh cermati di MA9-nya di level 460 sampai level 462 untuk Medco-nya, kurang lebih seperti itu. Pak Sultan Tandri. Nampaknya waktu di sini sudah menunjukkan jam 9.36. Jadi mohon maaf untuk beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum bisa kami jawab karena untuk diketahui untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kami cuma dapat menanggapi 3 pertanyaan saja sekaligus pertanyaannya. Jadi untuk webinar selanjutnya mungkin dapat diterapkan untuk 3 pertanyaan saja untuk Bapak Ibu. Karena mengingat beberapa hari ini memang webinar kita juga sudah mulai cenderung ramai, sudah 100 lebih attendee. Jadi untuk menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang
pertanyaan-pertanyaan untuk emiten yang cukup banyak, nampaknya kami skip dulu untuk 5 sampai 6 pertanyaan. Kita cuma batasin 3 saja. Jadi langsung untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sekalian sudah ikut di webinar tanggal 22 ini. Kemudian saya ucapkan selamat pagi dan salam cuan. Terima kasih.